warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Belajar Matematika bersama Pak Jemi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar darinya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kelas 9 SMP, yaitu kita akan melanjutkan transformasi bagian 2, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Mari kita simak pembahasannya. Di materi ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Translasi atau pergeseran adalah merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Saya ambil contoh, misalkan ada sebuah segitiga di bawah. Segitiga ini akan digeser ke kanan sejauh 7 langkah, 7 satuan. Kemudian dilanjutkan digeser ke atas sejauh 6 satuan. Berarti artinya apa? Ini semua titik yang berada pada segitiga ini mengalami penggeseran. Misalkan diambil sudut-sudutnya ini ya, ini arah penggeserannya sama dari masing-masing sudutnya. Kemudian diambil salah satu bagian untuk menentukan berapa besar komponen translasinya. Misalnya dari titik sini ke sini, maka bisa kita peroleh ini mengalami penggeseran sejauh 7 ke kanan, kemudian dilanjutkan 6 ke atas. Jadi segitiga tersebut digeser ke kanan 7 satuan, kemudian dilanjutkan 6 satuan ke atas. Dalam hal ini komponen translasi yang menggeser segitiga tersebut ditulis 76, penulisannya menggunakan kurung kurawal, kemudian yang atas bagian penggeseran arah mendatar, yang bawah arah tegak. Komponen translasi misalkan di dalam bentuk AB ini mempunyai arti. Artinya adalah kalau misalkan komponen translasinya A sama B, maka yang bagian A ini adalah penggeseran arah mendatar. Kalau positif berarti arahnya ke kanan, berarti ini nanti ke positif 7, berarti ini nilainya adalah 7. Kalau misalkan negatif berarti arahnya kiri. Kemudian yang B adalah pergeseran arah tegak. Dalam hal ini ke atas adalah positif, kemudian yang bawah adalah negatif. Ini mengenai komponen translasi atau komponen pergeseran. Selanjutnya adalah translasi pada koordinat kartesius. Saya ambil contoh, misalkan ada titik min 4,1, ini akan digeser 10 ke kanan dan 4 ke atas. Min 4,1 ini akan digeser 10 ke kanan, berarti arahnya kanan 10 langkah, 10 satuan, kemudian dilanjutkan 4 ke atas. Itu 4 ke atas, maka akan diperoleh bayangannya adalah di 6,5. Jadi dari A menuju A aksen adalah 6,5. Kalau kita perhatikan dari titik baik titik asal min 4,1 menjadi 6,5. 6,5 ini ternyata bisa diperoleh dari menjumlahkan titik asal ditambahkan dengan komponen translasi yang sesuai. Jadi 6 ini diperoleh dari negatif 4 ditambah 10. Kemudian 5 juga diperoleh dari 1 ditambah 4. Nah, sehingga bisa kita rumuskan translasinya adalah misalkan suatu titik X, Y ini ditranslasikan dengan komponen translasi T AB, maka bisa diperoleh rumusnya adalah A X, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya adalah A aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Ini adalah rumus translasi pada koordinat kartesius translasi titik. Dari rumus ini bisa kita peringkas bahwa, atau bisa diperingkas bahwa A ditambah T itu sama dengan A aksen. A ini adalah titik asal, T adalah komponen translasi, aksen ada bayangan. Dari rumus ini bisa dibalik apabila nanti yang ditanyakan adalah komponennya atau titik asalnya. Misalkan untuk mencari titik asalnya berarti bisa kita peroleh adalah aksen dikurangi T, bayangan dikurangi komponennya. Kemudian yang kalau mencari translasinya berarti adalah bayangan dikurangi titik asal. Selanjutnya anak-anak, agar lebih jelas mari kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal translasi ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Mari kita bahas untuk yang bersatu. Titik A itu min 3,6 ditranslasikan dengan komponen translasi 4 min 2. Tentukan hasilnya atau bayangannya, berarti bisa kita masukkan sesuai dengan rumus tadi ya, min 3,6 ditranslasikan 4 min 2, berarti jawabannya bisa menjumlahkan min 3 tambah 4
tambah min 2 berarti bisa kita peroleh 1,4. Yang nomor 2, bayangan kedua P double aksen 8 min 2 ini merupakan bayangan titik P oleh translasi 34, kemudian dilanjutkan pencerminan garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik P, berarti titik P belum tahu. Dalam hal ini ada dua transformasi. Transformasi pertama adalah translasi pergeseran 34, kemudian nanti dilanjutkan dengan pencerminan. Untuk pergeseran berarti bisa dijumlahkan bayangannya X tambah 3, Y tambah 4 karena X-nya belum tahu. Kemudian dicerminkan Y sama dengan X. Ingat materi pencerminan sebelumnya, kalau pencerminan Y sama dengan X maka bayangannya adalah ditukar posisinya. Berarti bayangan kedua adalah Y tambah 4, X tambah 3. Kemudian kita sesuaikan dengan yang diketahui. Berarti bisa diperoleh hubungan bayangannya ini disamakan dengan 8, min 2, berarti kita sesuaikan Y tambah 4 itu 8, berarti Y nya adalah 4, kemudian X tambah 3 sama dengan min 2, X nya adalah sama dengan min 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik P adalah min 5,4 X, Y berarti min 5,4. Kemudian yang nomor 3, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna merah menjadi bangun datar yang berwarna biru, dari merah ke biru. Maka untuk mengetahui bagaimana pergerakannya, pergeserannya, maka ini kita ambil salah satu titik untuk acuan. Misalkan titik yang sesuai yang atas ini pasangannya dengan titik yang atas pada bangun yang berwarna biru. Berarti dari sini ini translasinya ini bisa kita peroleh berarti dengan cara menggeser ke kiri sejauh 5 ke kiri, 5 satuan, kemudian dilanjutkan dengan 2 ke kiri atau 2 ke bawah ya, 2 ke bawah berarti 5 ke kiri kemudian 2 ke bawah. Berarti bisa kita simpulkan komponen transisinya yang menggeser segitiga merah ke biru adalah min 5, min 2 atau negatif 5, negatif 2 karena arahnya kiri, kemudian diteruskan ke bawah. Selanjutnya yang soal nomor 4, nomor 5, nomor 6. Titik B min 1,7 ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan B aksen 5, min 2. Kemudian tentukan bayangan titik C oleh translasi T. Maka kita harus mencari besarnya translasi. Berarti bisa kita peroleh bahwa hubungan komponen translasi dari B ke B aksen dari titik asal ke bayangan ini berarti bisa dikurang T itu sama dengan B aksen dikurangi B. Jadi bayangan dikurangi titik asal. Kita tulis menggunakan penulisan komponen. Jadi koordinatnya kita tulis menggunakan bentuk komponen atas bawah biar mempermudah kita dalam mengurangkan menjumlahkan ya. Berarti 5 min 2 dikurangi min 17. Berarti hasil bayangannya adalah kurang dan min berarti plus, berarti 6 min 9. Ini adalah komponen translasi T yang dicari. Langkah berikutnya kita cari bayangan titik C dengan translasi 6 min 9, berarti C aksen adalah C tambah T. Berarti C nya adalah min 6 2 ditambah 6 min 9, berarti diperoleh 0 min 7. Maka koordinat titik C adalah 0, min 7. Kemudian yang nomor 5, titik P A, B digeser 3 ke kiri dan 4 ke atas menghasilkan bayangan P aksen min 10,2. Tentukan koordinat titik P. Nah, komponen transisinya adalah melihat dari kalimat penggeseran ini, maka kalau 3 kiri adalah min 3, 4 ke atas adalah positif 4. Komponennya adalah min 3, 4. Berarti kita tentukan titik asalnya, berarti bisa kita peroleh bahwa P itu sama dengan P aksen dikurangi T. Berarti P aksennya kita tulis dalam bentuk komponen transisi min 10 min 2 kurangi min 3, 4. Jawabannya adalah berapa? Min 7 min 6. Berarti koordinat titik P adalah min 7, min 6. Selanjutnya yang nomor 6. Segitiga OPG itu koordinat titik O adalah 2,5, P nya min 3, 4, Q nya 4, min 2 ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangan O aksen 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasi dan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Pertama kita cari translasinya dulu. Kita lihat titik asal dan bayangan, dalam hal ini adalah titik O dan O aksen. Maka komponennya bisa kita peroleh bahwa
O aksen dikurangi O, berarti 31 dikurangi 25, yaitu berapa? 1 min 4. Dari komponen relasi ini digunakan untuk mencari bayangan P aksen dan Q aksen. Berarti P aksen adalah P tambah T, maka min 3, 4, ini adalah koordinat titik P. Kemudian ditambah translasinya 1 min 4, hasilnya adalah min 2, 0. Kemudian yang Q aksen ditambah T, yaitu Q-nya adalah 4 min 2 ditambah 1 min 4, berarti jawabannya adalah 5 min 6. Jadi kesimpulannya titik P aksen adalah min 2,0 dan koordinat titik Q aksen adalah 5, min 6. Demikian tadi mengenai pembahasan di video kali ini tentang materi transformasi bagian 2, yaitu pergeseran translasi. Semoga anak-anak memahami materi kali ini. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.